di akhir dari kegiatan kita pada pagi hari ini ya Ibu-Ibu ya. Nah, poin penting yang bisa kita ambil dari bahasan yang kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah pengertian lanjut usia. Jadi lanjut usia menurut WHO itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama usia pertengahan antara 45 sampai 59 tahun. Kemudian usia lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun, lansia sangat tua di atas 90 tahun ya Ibu-ibu ya. Nah, kemudian kita harus peduli kepada lansia karena lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Jadi lansia sebagiannya kurang mendapat perhatian dari keluarganya, gitu ya. Nah, kondisi permasalahan lanjut usia ada yang pertama dari segi fisik, psikososial, yang ketiga spiritual atau rohani, ya. Fisik atau biologis, para lansia memiliki perubahan fungsi organ tubuh, ya, yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, gangguan gerakan, gangguan panca indera, gangguan saluran kencing, dan sebagainya. Dan muncul juga penyakit-penyakit seperti pikun, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Sedangkan dari aspek psikososial, diri dan hubungannya dengan orang lain, lansia itu cenderung ada perubahan emosi, ada muncul depresi, cenderung agresif, dan sebagainya. Dari aspek spiritual yang ketiga, beberapa lansia itu kadang jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, gitu ya. Kemudian kurang mau berbagi dengan orang lain, seperti itu. Ya. Nah, kemudian Ibu-ibu, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya, kita harus tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Ya, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Seperti itu. Nah, kemudian kekerasan dan penelantaran biasa terjadi kepada lansia dari aspek fisik, verbal, kemudian emosi dan finansial. Biasanya cenderung lansia itu mendapatkan kekerasan fisik, misalnya didorong, dicubit, dipukul, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kekerasan verbal, misalnya menghina, mengancam, menakut-nakuti, dan sebagainya. Kemudian dari aspek emosi, kadang keluarganya itu membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu dengan teman, tidak peduli kepada lansia, dan sebagainya. Kemudian dari aspek finansial, biasanya harta milik lansia ini disalahgunakan oleh keluarganya, anaknya, cucunya, dan sebagainya. Kemudian penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak dipenuhi hak-haknya. Misalnya tidak diberi makan, lansia itu tidak diperiksakan ke puskesmas jika sakit, lansia itu cenderung kesepian, tidak ada yang menemani, dan sebagainya. Nah, kemudian Ibu-ibu, peran pemerintah dalam mengurusi lansia yang pertama adalah membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Yang ketiga, memberi pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Yang keempat, memberikan pelayanan atau loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi atau tiket untuk perjalanan. Berarti
pemerintah mengupayakan perannya terhadap lansia, ya. Mari kita sebagai kaum muda peduli kepada lansia. Caranya, kita bisa menyediakan makanan yang sehat untuk mereka, memperhatikan kesehatannya. Jika sakit, kita bawa ke rumah sakit. Kemudian mengingatkan mereka untuk beribadah. Mungkin karena usia beliau pikun sampai lupa untuk beribadah, ya kita ajak untuk bersama-sama dengan kita beribadah, misalnya sholat bersama dan segala macam. Kemudian peran serta masyarakat terhadap lansia, yang pertama, kerjasama dengan puskesmas dengan menyediakan posyandu lansia. Kemudian menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi bersama lansia, dan segala macamnya. Kemudian menggalang pertemuan lansia rutin, mengikuti pengajian, kebaktian, seni budaya, arisan, dan lain-lain. Kemudian mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong, mengundang lansia di acara RT, RW, dan sebagainya. Kemudian membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia bermasalah, merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Kemudian memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Ibu-ibu, jangan lupa jika di sekitarnya panjenengan ada lansia yang mengalami permasalahan, baik itu kekerasan, penelantaran, dan segala macamnya, jenengan bisa merujuk lansia itu ke yang pertama, puskesmas atau rumah sakit, panti lansia atau panti jompo, dinas sosial setempat, kelompok keagamaan yang peduli lansia, pendamping lansia, dan lembaga masyarakat yang peduli lansia. Apa yang kita pelajari hari ini adalah lansia adalah kita di masa depan, ya. Lansia bukanlah beban. Kita harus memperlakukan lansia itu dengan baik, karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai, ya. Kita usahakan agar lansia tetap sehat, tetap bahagia, dan bisa berkarya, ya. Lansia Indonesia harus hidup sehat dan bahagia. Ibu-ibu, apakah yang kita bicarakan hari ini penting untuk dilakukan? Penting. Penting, ya. Apakah semuanya bisa mempraktekannya? Bisa. Anda bisa? Bisa. Lelah pantang menyerah, meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti berjuang untuk terus maju membangun Indonesia. Ku persembahkan